Video ini akan berusaha membedah modus operandi pemerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap rakyat. Nah, sidang eksepsi Ibu Supriani, si guru honorer dengan gaji 300.000 sebulan ini kan sudah selesai digelar, dan muncullah ataupun terkuaklah fakta-fakta. Di antaranya ini menurut pengakuan pengacaranya Ibu Supriani. Misalnya ada permintaan uang 50 juta yang disampaikan oleh Komite Reskrim bahwa perkara ini kalau mau damai harus bayar 50 juta. Kemudian pada saat Supriani sudah ditetapkan tersangka, kemudian diminta 2 juta oleh Kapolsek, ya, dan itu sudah diberikan, ya, sudah diberikan agar tidak ditahan. Kemudian ada juga permintaan uang yang katanya dari perlindungan anak yang menyampaikan bahwa ada permintaan uang dari kejaksaan supaya Supriani tidak ditahan. Kapolsek atau Kapolresnya itu, Kapolsek apa Kapolresnya itu dapat 2 juta. Kemudian penyidiknya terlibat. Kemudian kanitnya terlibat. Bahkan dicurigai kepala desanya itu juga menjadi maklar kasus gitu. Tapi itu baru kecurigaan, karena di sisi lain justru kepala desanya ini sebagai hero ataupun pahlawan yang membongkar pemerasan ini gitulah. Nah, supaya tidak terjadi, supaya jelas tidak terjadi tuduh menuduh, kita akan coba membedahnya, yaitu dengan pengalaman saya pribadi gitu. Namun sebelum kita masuk kepada pembedahan modus operandi pemerasan polisi terhadap rakyat kecil ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memberikan satu motivasi, yaitu apa? Begini, kaos yang saya pakai, jam tangan yang saya pakai diciptakan, saya ambil contoh lah jam tangan, ya kan? Diciptakan jam tangan ini oleh penciptanya untuk kemanfaatan jam tangan atau untuk kemanfaatan penciptanya. Tentu jam tangan ini dibuat atau diciptakan supaya bermanfaat kepada si penciptanya, betul kan? Supaya jadi untung, ya kan? Kalau misalnya ini diciptakan oleh pabrik, kan biar pabriknya biar untung, ya kan? Kemudian yang kedua, jam tangan ini diciptakan supaya bermanfaat kepada pembelinya ataupun pemakainya seperti saya. Ketika jam tangan ini tidak bisa bermanfaat, ya kan? Jam tangan ini tidak bisa bermanfaat untuk penciptanya ataupun pabriknya, dan atau tidak bisa bermanfaat untuk pembelinya atau pemakainya seperti saya, maka jam tangan ini dianggap jam tangan cacat ataupun jam tangan rusak. Nah, begitupun dengan Anda sebagai manusia. Sejatinya ketika Anda diciptakan oleh Tuhan, tujuan utamanya untuk apa sih? Ya biar bermanfaat kepada penciptanya kan. Atau yang kedua, supaya Anda bermanfaat kepada orang lain. Jadi ketika Anda tidak bisa bermanfaat kepada sang pencipta Anda, kemudian yang kedua Anda tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, artinya Anda sebagai manusia telah gagal ataupun menjadi manusia yang rusak. Apa sih pelajarannya dari motivasi ini? Anda sekarang hidup dengan handphone Anda, dengan kemampuan Anda, itu sejatinya adalah supaya Anda bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Supaya Anda menjadi manusia yang utuh. Jadi ayo terus bermanfaat untuk orang lain, mengawal keadilan rakyat kecil dengan handphone kalian. Kita masuk kepada pembahasan. Untuk membedah modus operandi pemerasan polisi yang dilakukan polisi kepada masyarakat, saya akan bercerita pengalaman saya pribadi. Beginilah modus operandinya. Saya punya bisnis toko distro, ya kan, menjual barang-barang khusus anak-anak cowok begitu. Suatu saat saya itu sering banget ini kemalingan, tapi saya baru mencurigai terhadap orang-orang tertentu. Namun saya belum punya buktinya untuk bisa menuduh dia sebagai pencurinya, baru mencurigai. Di suatu saat ada 4 pencuri nih yang sering mencuri di toko saya, ya kan. Kemudian dia ke OTT
operasi tangkap tangan. Jadi ketangkep basah gitu loh. Sama karyawan saya, ketangkep basah, kemudian dipanggillah tetangga-tetangga pedagang yang lain, ditangkap dengan barang bukti dia mencuri kemeja waktu itu. Digagalkan gitu loh. Set. Nah, kemudian kebetulan waktu itu polisi lewat, diangkutlah itu ke kantor polisi 4 pencuri ini berikut barang buktinya yaitu kemeja. Nah, kemudian saya pun sama, saya dipanggil juga tuh ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Disitulah terjadi modus operandi pemerasan itu terjadi begitu loh. Nah, saya waktu kejadian pencurian itu di toko saya belum ada CCTV. Artinya ini tidak ada scientific evidence-nya, tidak ada barang bukti ilmiahnya begitu loh. Hanya ketangkap tangan dan para saksi yang melihat gitu aja lah. Namun untuk CCTV bukti pencurian itu tidak punya. Saya dipanggil tuh di situ, ya kan. Kalau yang 4 pencuri ya diamankan lah di ruang tersendiri. Yang dipanggil saya. Kemudian dari 4 pencuri ini ada perwakilannya, perwakilan orang yang dituakan gitu loh. Siapa? Kepala desanya gitu loh. Kepala desanya ini mewakili ke-4 orang ini. Jadi saya dipanggil duluan. Disitulah terjadi deal ataupun kesepakatan gimana kamu mau menjarain 4 orang ini atau mau damai begitu loh. Nah, kalau akhirnya kan saya nggak tega, ngapain juga saya menjarain orang kan gitu, nggak tega juga gitu. Akhirnya damai. Di situ damai itu maksudnya apa, Pak? Ya kamu minta ganti rugi sama si pencurinya. Itu kata penyidiknya tuh begitu. Nah, berapa? Kamu silahkan tentukan mau minta ganti rugi berapa, kan begitu. Nah, saya hitung-hitung karena dia sering mencurinya dan baru ketangkep saat itu, ya saya akumulasikan 15 juta lah ya dari sekian yang dia curi. Namun saya juga nggak tega kalau harus meminta kepada mereka 15 juta karena saya tahu mereka itu orang-orang miskin. Ya udahlah, saya ambil paling rendahnya aja, yaitu saya waktu itu minta 5 juta begitu loh. Saya minta 5 juta untuk ganti rugi kan begitu. Nah, si penyidiknya bilang tuh, polisinya bilang kepada saya, harusnya ada restoratif justice, yaitu ya itulah. Tapi hati-hati bisa counter attack katanya. Apa itu counter attack? Serangan balik, bilangnya begitu tuh. Maksudnya serangan balik apa? Nanti kamu bisa dituduh pasal pemerasan katanya. Saya juga bingung, katanya tadi suruh minta ganti rugi, tapi kok ujung-ujungnya saya nanti bisa kena pasal pemerasan. Saya kan jadi deg-degan waktu itu. Terus gimana, Pak? Nah, ini ada bahasa-bahasa halus tuh di sini apa? Biar kamu nggak kena pasal pemerasan, itu duit jangan diambil sendiri. Paham ya maksudnya? Saya kan dapat ganti 5 juta tuh, jangan diambil semua. Misalkan, tapi alokasikan sebagiannya. Jadi ketika nanti ada nanti kan misalkan ada serangan balik itu apa? Misalkan saya dituduh pemerasan, saya bisa gigit yang lain. Maksudnya mah begitulah gitu loh. Ya udahlah. Jadi dari 5 juta saya dapatnya cuma 4 juta. Nah, 1 juta ini buat siapa? Waktu itu nih ya, buat polisinya. Begitu. Itu saya. Kemudian dipanggil pula lah kepala desanya begitu loh. Kepala desanya itu lain lagi ceritanya. Kepala desa si penyidik ini bilang ke kepala desanya itu yang punya toko minta 4, minta 5 gitu loh. Kemudian dia kong kali kong tuh dengan kepala desanya. Gimana? Di-up lagi itu di situ. Jadilah 8 juta. Ya kan? Siapa yang bayar 8 juta? Orang tua korban. Ya kan? Orang tua korban, orang tua pencurinya. Gitu loh. Akhirnya si orang tua ini pada patungan urunan dana untuk membayar 8 juta ke kepala desa gitu loh. Kepala desa dapat 8 juta dari si orang tua malingnya begitu loh. Nah, ketika dapat ini kong kali kong lagi antara si polisi, si penyidik dengan kepala desa. Kepala desa dapat berapa? Polisi dapat berapa begitu loh.
Nah, dari 8 juta itu yang masuk saya 4 juta, masih ada 4 juta. 4 jutanya itu tuh kong kali kong di antara mereka. Si maling-maling ini dengan orang tuanya nggak mikir ke sana, panik yang ada. Yang penting anak saya tidak dipenjarakan, kan begitu. Itulah modus operandinya. Jadi kalau kalian bertanya, Bang, siapa aja yang terlibat dalam Ibu Supriani? Ya kira-kira begitu tuh kisahnya. Sama-sama Ibu Supriani juga tidak punya seperti saya kan, tidak ada barang bukti scientific evidence-nya, hanya berdasarkan saksi. Ya kayak begitu sudah. Namun saya waktu itu bukan sebagai Ibu Suprianinya gitu loh. Sedangkan Ibu Supriani waktu itu tidak bisa menebus kan, karena yang diminta 50 juta gitu loh. Akhirnya dia dipenjara. Itu seperti itulah kira-kira. Nah, pelajarannya buat kalian, kalau suatu saat kalian amit-amit ya berbenturan dengan hukum, begitu loh ya, ada modus operandi seperti ini, gimana solusinya? Handphone, solusinya tuh handphone gitu loh. Syukur-syukur kalian punya kamera kecil tuh. Wah, udah janggal nih, kayaknya saya bakal dizolimin. Beli kamera-kamera kecil itu, tak rekam secara diem-diem, mati itu semua, udah selesai itu. Oknum-oknum polisi seperti itu tuh, kalian rekam semua. Terus gimana setelah direkam, Bang? Jaga rekamannya. Kemudian kalau kamu bisa sendiri ya bisa sendiri, silakan diposting di media sosial kalian. Caranya apa? Tag orang-orang besar, di tagin semua. Tapi kalau kamu nggak berani begitu, kirimin aja ke influencer, termasuk misalkan ke saya, kirimin tuh, selesai. Kalau udah masuk ke dunia internet nih, netizen yang turun tangan, aman begitu loh. Tapi kalau kalian bergerak sendiri, ya udah, duit kalian melayang dah begitu. Oke. Nah, itulah tadi modus operandi yang dilakukan oleh pemeras polisi kepada masyarakat. Terima kasih karena sudah menyimak. Tetap peduli terhadap rakyat kecil, gunakan handphone kalian untuk merevolusi hukum di negeri ini. Salam keadilan.